Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khalilihi wa aminihi ala wahyi wa khiratul khalqi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala yang telah banyak berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang menguatkan istiqomah kita dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah taala, dan juga berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang merupakan puncak daripada amalan hati. Salah satu amalan hati utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh para ulama adalah amalan hati internal, amalan hati eksternal. Jadi bagaimana penampilan kita dianggap baik atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ditentukan oleh kekuatan syukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan kata syukur di Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW selalu dikaitkan dengan amal yang terlihat. Selalu dikaitkan dengan amal yang terlihat. Kalau contoh adalah hadis Rasulullah SAW ketika beliau diprotes oleh Aisyah, dikritik oleh Aisyah tentang tahajud beliau yang dianggap berlebihan, melampaui batas, karena tahajud beliau SAW menyebabkan kaki beliau bengkak. Lalu Nabi SAW menerjemahkan tahajud beliau yang dipandang tidak wajar oleh Aisyah sebagai bentuk syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan berkata, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi yang namanya syukur itu amal yang nyata, amal yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam dan nyata. Makanya bukti syukur kita kepada Allah terbesar adalah salat. Sebaik apapun orang itu, gak bantu orang, gak pernah bermasalah, gak pernah menyakiti orang lain, ya, suka membantu orang lain dengan apa yang dia punya. Tapi kalau dia tidak salat, dia kufur kepada Allah. Belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti terbesar seorang hamba bersyukur pada Allah secara amal adalah salat. Salat. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita tentang syukur, yaitu tentang disunnahkan kita untuk tahadduts bi ni'mah, memperlihatkan nikmat secara konkret. Ketika nikmat itu, nikmat dari Allah itu kita gunakan untuk ketaatan. Dan ini
perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tahadduts bi ni'mah. Tahadduts bi ni'mah bisa berarti ucapan dengan mengucapkan alhamdulillah berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa membangun masjid misalnya. Berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala saya bisa banyak membantu orang lain. Berkat nikmat Allah. Jadi kita sebutkan kebaikan kita tapi kita disebutkan kenikmatan itu berkat taufik dari Allah. Itu namanya tahadduts bi ni'mah. Jadi apa yang kita telah capai, kita ngomong, lalu kita katakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tahadduts bi ni'mah artinya memperlihatkan dengan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Misalnya kita gunakan kendaraan kita untuk ke kajian-kajian, untuk bersilaturahim, mobil mewah kita pakai. Ya, kita tidak hanya menyimpan mobil mewah kita, tapi kita pakai ke tempat saudara, keluarga. Kenapa? Tahadduts bi ni'mah. Untuk menunjukkan nikmat Allah. Bahwa saya diberi kemudahan rezeki oleh Allah, sehingga saya bisa beli mobil mewah, lalu saya gunakan mobil mahal tersebut untuk hal yang baik. Dan ini sunnah. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada larangan, bahkan itu sunnah. Jadi nggak usah khawatir, takut pamer, takut ria. Kembali kepada nikmat, kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita hanya pamer saja, pakai, tapi nggak ada tujuan yang jelas. Kita hanya pakai di jalan, di akhir pekan kita hanya pakai mobil kita yang mewah, supercar misalnya. Tapi nggak kemana ya, hanya untuk jalan saja. Hanya dengan komunitas misalnya, mobil-mobil mewah, kita gabung. Hanya kumpul, hanya jalan. Itu bukan tahadduts bi ni'mah. Ingat, Islam tidak melarang kita kaya. Bahkan bisa wajib muslim kaya kalau dia bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Karena saat ini banyak sekali kaum muslimin yang membutuhkan bantuan orang-orang kaya yang jujur. Orang kaya yang peduli. Ya, yang tidak perhitungan. Yang tidak semakin kaya, semakin pelit. Kita butuh orang-orang kaya muslim yang dengan sukarela membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah, membiayai anak yatim yang tidak mampu untuk bisa sekolah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita dengarkan penjabaran atau penjelasan para ulama bagaimana kita tahadduts bi ni'mah. Ya, bicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka bersyukur pada Allah tabaraka wa taala. Nah, silakan. Ada beberapa tentang menyebut kepada kita. Satu menyebut dari dunia. Yaitu mengatakan Allah memberikan kepada ini. Karena ini sebagai sesuatu yang akan sesuatu apa yang disebutkan dari mana yang diberikan kepada kita. Diberikan kecukupan dalam keadaannya itu, diberi petunjuk dalam sesaran, dan diberi kekayaan. Nah, contoh tahadduts bi ni'mah ini salah satu bentuk tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir bil ma'thur. Di mana Allah tabaraka wa taala dalam surah Ad-Duha di surah yang sama. Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Ternyata itu dijelaskan di ayat sebelumnya. Bagaimana Allah tabaraka wa taala ya menyebutkan betapa Allah menjaga beliau, itu Rasulullah SAW ketika beliau sejak menjadi yatim. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memberi beliau hidayah, bahkan mengangkat beliau sebagai Rasul, memuliakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mencukupkan beliau, ya padahal beliau adalah seorang yang yang awalnya susah, awalnya miskin. Allah angkat ekonomi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melalui
kakeknya, kemudian pamannya. Jadi cara tahadduts bin nikmah yaitu menyebut nikmat Allah. Alhamdulillah, dulu saya di luar Islam, sekarang alhamdulillah saya masuk Islam. Ngomong aja itu sunnah. Dulu saya tidak kenal sunnah, karena alhamdulillah Allah telah beri saya hidayah sunnah. Ya, dulu saya nggak ngerti sama sekali apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena alhamdulillah. Dulu saya miskin, saya pengen banget kalau saya diberi rezeki oleh Allah, ya kemudahan rezeki, saya ingin gak hanya bicara, tapi saya betul-betul bantu. Karena betapa susahnya dulu waktu saya kecil, ya susah untuk sekolah karena gak ada biaya. Sekarang saya tidak mau lagi kesalahan yang sama. Saya tidak akan pernah biarkan ada anak tidak sekolah, terutama di keluarga saya. Semuanya saya sekolahkan. Ini berkat nikmat Allah. Allah beri saya rezeki. Ngomong, itu sunnah. Ini cara kita bercerita, mengungkapkan nikmat Allah dengan bicara. Kemudian yang kedua, penggunaannya dalam arti juga nikmat Allah, itu dia nikmat Allah. Itu memuji Allah anak-anaknya yang sesuai dengan konteks syukur. Karena apa ini mulia, ulama dari memiliki banyak aku. Allah Maha sebenarnya banyak sekali. Sesuai dengan kejadian yang diriwayatkan secara aku, ia kalau dia dapat dari diri, maka akan menjadi evaluasi. Bagaimana kita evaluasi? Bagaimana kita melakukan bagaimana dari mana dari Allah? Walau dia diri, berarti perlu baik pada bagaimana simpel. Jika tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka pujian karena siapa yang membunyinya berarti dia telah bersyukur padanya, dan siapa yang menyembunyikannya berarti dia telah mengukurnya. Berarti siapa yang berlebihan senantiasa diberikan kepadanya, maka dia seperti memakai baju palsuan disesuaikan dengan ini. Di antara bentuk pujian adalah seperti perkataan, semoga Allah membalaskan Tuhan yang lebih baik. Bagaimana yang akan mengucapkan syukur. nah, cara yang kedua, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang baik, untuk hal yang taat. Ya. Jadi nggak usah malu kalau kita memakai baju mahal. Kita jangan pernah berpikir itu pamer. Justru tunjukkan nikmat Allah. Kita gunakan untuk menghadiri walimah misalnya, untuk menghadiri event-event tertentu, ya, untuk acara keluarga, untuk silaturahim. Kita gunakan baju kita yang mewah dan megah misalnya. Silahkan. Selama kita gunakan untuk ketaatan, untuk hal yang baik, justru itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan termasuk israf. Bukan termasuk berlebihan. Selama baju yang mahal kita tidak dominan, hanya beberapa potong baju misalnya kita punya, ya, untuk momen-momen khusus misalnya, lalu kita tunjukkan, kita kenakan untuk menunjukkan bahwa kita diberi rezeki oleh Allah, dan kita gunakan pakaian tersebut untuk hal yang baik, untuk momen spesial misalnya, ya, kita menggunakan gamis yang mahal, ya, untuk acara walimah misalnya, atau untuk acara apapun, ya, kita menggunakan HP dengan fasilitas yang lengkap misalnya, dengan fitur yang lengkap, ya, yang harganya bisa puluhan juta misalnya. Tapi kalau itu memang betul-betul sesuai dengan keperluan dan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari HP yang canggih itu bukan sombong. Bahkan ini tahadduts bin nikmah, bahkan ini termasuk sunnah. Ya, termasuk kebaikan. Sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, tunjukkan apa yang mahal untuk kebaikan. Enggak apa-apa kalau orang bilang, oh sok-sok pamer, pakai HP mahal. Loh, kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, atau hanya, padahal keperluannya untuk hanya telepon, hanya untuk WA, ya ngapain juga pakai HP mahal, pakai iPhone misalnya. Ya. Tapi kalau memang
kita banyak memanfaatkan dari fasilitas yang ada di HP tersebut untuk hal menyimpan data misalnya. Kita banyak menyimpan ceramah-ceramah, kemudian naskah-naskah misalnya, tulisan-tulisan itu kan perlu berapa byte itu. Jadi kita perlu data yang kuat. Kemudian juga kita sering merekam kajian misalnya, ya. Dan memang sesuai dengan kebutuhan, dan itu untuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Justru membeli HP itu menjadi satu kebaikan. Bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi syukur tahadduts bi nikmat bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan ketika kita menggunakan nikmat Allah untuk hal yang baik, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada yang berbuat baik kepadamu, maka balas. Membalas kebaikan yang setimpal itu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menolong, kita tolong lagi. Bahkan ada orang mengamalkan hadis ini. Hadis ini bagaimana caranya? Unik, saya pikir unik. Dia misalnya mendapati tamu undangannya, undangan walimah, itu dia buka amplop, dia lihat, oh dia ngasih uang, isi amplop 1 juta. Maka dia nanti kalau diundang oleh orang yang telah memberikan amplop isi 1 juta ini, ketika dia menghadiri acara walimah yang diadakan, dia juga akan memberi jumlah yang sama. Mengamalkan hadis ini. Dia ngasih 1 juta, saya kasih 1 juta. Makanya dia lihat, oh ini dari Bapak Fulan, berapa? Oh Masya Allah. Bahkan dia ngasih $500. Insya Allah saya akan, kalau dia ngundang saya akan berikan amplop minimal sama. Bayangkan dalam hal amplop undangan, dia berusaha membalas dengan balasan yang sama. Ini kata Rasulullah, man sunya ilaihi ma'ruf falyajzi bihi. Siapa yang diberikan kebaikan, dia balas dengan balasan setimpal. Kita enggak sedetail itu. Ya. Balaslah kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Kalau memang kita tidak mampu, minimal kata Rasulullah SAW, muji dengan apa? Dengan doa. Karena memang yang tepat bagi seorang muslim ketika dia merasa utang budi kepada orang lain, maka jangan banyak memuji tapi mendoakan. Kepada orang yang baik jangan sering dipuji, jangan suka memuji orang yang baik, doakan supaya kebaikan istiqomah. Anda mau ada orang baik banget, sering ngasih, sering nyumbang, tiba-tiba berhenti. Gak ada alasan, dia karena para karakter mungkin dia ada sesuatu yang bikin dia kecewa, kita nggak tahu. Tiba-tiba tahu dia mau apa aja dibantu kita. Kita mau punya proyek masjid, dibantu. Kita mau punya proyek anak yatim, dia bantu. Kita mau punya proyek takjil untuk orang-orang yang berpuasa, dia bantu. Setelah itu tidak ada kabar, berhenti total donasinya. Apa? Mungkin karena kita nggak bisa salahkan orang itu, donatur itu. Mungkin karena kita kurang doa. Ketika dia nyumbang sekian puluh juta, sekian ratus juta, kita nggak doain sebagai istiqomah. Karena manusia, donatur sebanyak apapun uangnya, dia manusia, bisa berubah. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna qulubani adam baina khata, inna qulubani adam baina usba'in min ashabir rahman. Yang namanya manusia itu hatinya berada di genggaman Allah. Allah akan selalu bolak-balik. Padahal yang penting itu dalam Islam bukan wahnya, bukan sensasinya, bukan besarnya, tapi istiqomahnya. Donasi kecil tapi kontinu itu jauh lebih baik daripada donasi besar. Kalau itu nggak ada kabar lagi, nggak ada donasi lagi, nggak ada donasi lagi. Bahkan saya pernah bicara dengan istilahnya yang bertanggung jawab untuk ngurusin seluruh hal terkait dengan roja. Dia bilang, ini gimana roja nggak ada iklannya? Dia bilang, dia yang bertanggung jawab semuanya, TV-nya, radionya, masjidnya, semua. Kita ini roja, nggak ngincar donatur besar. Capek.
Justru yang kita incar itu donatur kecil, yang 100.000 tapi continue. Saya share ke grup donatur, mereka itu rutin. Setiap bulan 100.000, 500.000. Itu justru yang kita andalkan. Makanya kita tidak perlu iklan. Itulah pentingnya. Dan kita selalu doakan, jazakallah khair, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Atau Allah umraka ala ta'at. Terus didoakan. Setelah di-share, kita butuh dana sekian, mereka nyumbang 100, 200, 300, 500, 600, ada 1 juta. Itu buat operasional Roja. Dan langsung mereka, pihak Roja langsung mengirim doa. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan sebagainya. Nah, itu para jamaah. Jadi kalau ada orang baik sama kita, doakan semoga istiqomah. Karena mempertahankan kebaikan itu tidak mudah. Jazakallah khair. Ya. Adamallahu khairak. Semoga Allah langgengkan kebaikanmu. Apapun bentuk doa. Jadi kalau ada orang berbuat baik, jangan senang doang, doakan. Ingat, dalam Islam yang penting itu istiqomah. Walaupun tidak besar yang diberi, yang dibantu, tapi istiqomah itu jauh lebih baik. Karena Nabi alaihissalam bersabda, "Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qal." Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang bersifat kontinu, meskipun sedikit. Kan kita beramal untuk mencari cinta Allah. Untuk menggapai cinta Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah mencintai kita? Ya itu tadi. Beramal secara kontinu. Bukan besar, sekali 2 kali setelah itu nggak ada kabar. Ya. Nah, Allahu a'lam. Nah, silakan. Jika kalau makhluk dalam menerima iman, itu sesungguhnya dengan memuji. Juga makhluk ini dengan menyembunyikannya. Jika merangkapkan diri bahwa dia dirinya, padahal dia mengambil dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bias dengan yang tidak diberikan kepadanya, maka yang palsu. Tidak sesuai riwayatkan dan percaya dengan mencuri yang kecil ini tidak akan mencuri yang banyak. Kita berterima kasih kepada manusia, tidak akan bersyukur kepada Allah. Menceritakan iman adalah syukur dan meninggalkannya adalah syukur. Jamaah adalah dan memecahkan ibadah. Hadis sebenarnya. Menceritakan iman yang dikatakan tidak sesuai pada diri sendiri dan kepada orang lain. Tapi jika di antara mereka ada yang berbagi, maka menyembunyikannya tidak termasuk dan meninggalkan hukum diri iman. Dia tidak menyembunyikan iman karena mikir dan nafas Allah. Tapi untuk menjadi bahaya, yaitu kedudukan yang beriman dan ibu darinya dan dorongnya. Karena memang dorong adalah salah satu dari tujuan syariat. Nah, jadi macam manusia terhadap nikmat Allah. Yang pertama, yang bersyukur. Bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dia betul-betul dianggap bersyukur oleh Allah terhadap nikmatnya? Ketika dia menjaga 2 pilar syukur. Yang pertama, dia selalu menjaga tauhid dan ikhlas. Ini pilar utama syukur pada Allah Jalla wa'ala. Ketika seorang baik dia bagi orang. Nggak ada orang yang anggap dia jelek. Tapi dia pelaku syirik. Dia kufur pada Allah. Pilar utama syukur, tauhid. Dan itu tidak bisa ditawar. Tauhid adalah pilar utama syukur pada Allah Jalla wa'ala. Dan dia adalah orang yang bersyukur secara hakiki. Sekaligus ikhlas. Selalu dia menggunakan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala
jalan melakukan kebaikan, semuanya berkat atau didasari oleh karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bersyukur itu tidak pernah lepas dari sunnah. Dia adalah pilar yang selalu Allah sebut. Pilar kedua syukur, selalu mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi SAW. Bagaimana Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah." Barang siapa yang hendak berharap bertemu Allah di akhirat dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Para mufassir menafsirkan falyamal amalan salihah yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Falyamal amalan saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dia bukan saleh. Lihat, Allah sebut pertama rukun syukur, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kata ulama, kata mufassir, dua hal tadi di ayat yang sama Allah sebutkan karena dua hal tadi merupakan dua pilar syukur. Yang kedua, jenis manusia terhadap nikmat Allah, yaitu yang mengingkari nikmat Allah, yang menafikan peran Allah Jalla wa'ala. Saya kaya karena hasil keringat saya, jerih payah saya. Dia nafikan jasa dan peran Allah. Dia tidak mengakui nikmat Allah, peranan Allah dalam perubahan hidupnya yang signifikan. Dia nisbatkan semua pencapaian-pencapaiannya kepada dirinya. Saya bisa begini karena relasi saya, karena kerja keras saya, karena dan nggak ada di situ pengakuan bahwa ini berkat rahmat Allah dan karunia-Nya Subhanahu wa taala. Hadza huwa jahilul ni'mah. Adalah salah satu pilar syukur adalah i'tiraf, mengakui peranan Allah, mengakui nikmat Allah. Abu'u laka bi ni'matika alaihi, kata Rasul dalam Sayyidul Istighfar. Abu'u a'tarif. Saya mengakui ini semua berkat rahmat Allah. Tapi ini enggak, dia nafikan semua. Makanya kata ulama, pencetus kufur nikmat pertama siapa? Qarun. Di mana dia mengatakan inna ma'utitu ala ilmi indi, saya bisa sukses seperti ini ala ilmin indi. Ya karena memang saya menguasai, saya ahli bisnis, saya ahli manajemen. Kalau saya bodoh, saya nggak kaya, saya pinter, saya ahli, saya tahu bagaimana mendatangkan cuan, bagaimana apa-apa saja jenis bisnis yang mendatangkan cuan besar. Saya ahli, ala ilmin indi, karena memang saya menguasai ilmu bisnis. Allah hancurkan dia. Dia nafikan peran Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang ketiga, mudhirun annahu min ahliya, ngakunya bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur pada Allah. Allah maha baik. Allah itu maha penyayang. Banyak sekali kebaikan yang Allah telah berikan dalam hidup saya. Tapi dia tidak bertauhid. Dia pura-pura bersyukur pada Allah. Bohong dia dengan syukur. Ya alhamdulillah, lisannya alhamdulillah. Tapi dia menjauhi sunnah, memuji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa mudhir. Andu min ahli wa laysa min ahliya. Dia ngaku-ngaku bersyukur, tapi dia sebetulnya tidak bersyukur. Karena dua pilar syukur tidak bisa ditawar. Kalau ada orang yang bersyukur wajib bertauhid dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang dikatakan oleh Nu'man, ini merupakan penafsiran, salah satu penafsiran syukur. Beliau mengatakan kalau mau bersyukur itu dari kecil, mulai dari kecil. Susah kalau orang itu syukurnya dadakan, kata beliau, nggak bisa. Kalau kaya misalnya, kaya mendadak kalau udah bersyukur, nggak bisa. Mala mashkuril qalil. Kalau bersyukur itu dari kecil, dari yang kecil-kecil dulu. Kita bisa menelan makanan, bisa mengunyah, menikmati makanan, lezatnya makanan, alhamdulillah. Kita bisa minum air, seteguk air, bisa menikmati rasa,
menikmati makanan, kuliner, alhamdulillah. Kita bisa bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi kata Nu'man, kalau menjadi orang yang bersyukur itu, jadilah orang yang menyicil syukur. Jangan yang dadakan syukur, gak ada istilah dadakan syukur tuh gak ada. Dari yang kecil-kecil dan hayati, setelah makan misalnya, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hayati, bacaan itu. Setelah bangun tidur kita sehat walafiat. Ya, makanya kata ahli kalau bangun tidur jangan langsung berdiri. Ya, bahkan ahli terapi saya pernah diajarin, Ustadz kalau bangun tidur jangan langsung berdiri. Kaget nanti sarafnya. Terus bagaimana Pak? Saya bilang, duduk. Duduk sambil doa. Kita bangun, duduk. Karena kaget dia. Bisa saraf kejepit, bisa. Itu kalau langsung berdiri bahaya. Sambil bangun tidur, duduk langsung duduk. Menyatukan roh dengan jasad. Sambil baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Dihayati. Kita tadi itu rohnya diambil sama Allah. Lalu akhirnya Allah kembalikan. Itu dekat rahmat Allah. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Ingat, setiap kita tidur, roh kita diambil oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah ambil nyawa manusia, baik yang sudah tiba ajalnya maupun yang tidur. Kalau Allah takdirkan tidak kembali, tidak dikembalikan. Jadi ketika kita tidur diambil oleh Allah. Kalau Allah takdirkan dia wafat, ya berarti tidak Allah kembalikan. Makanya bahasa Arabnya tidur itu wafat. Makanya wafat itu ada besar. Ada dua macam. Ada wafat besar, artinya terpisahnya jasad dan roh sampai tidak ada kontak sama sekali. Ada wafat kecil, terpisah sementara tapi masih ada kontak. Termasuk mati suri itu kontaknya, sinyalnya kecil, lemah, tapi dia masih ada sinyal itu. Makanya disebut mati suri, karena sinyalnya lemah, kontaknya lemah. Karena kalau mati, betul-betul nggak ada kontak. Tidak ada kontak, tidak ada sinyal sama sekali. Antara roh dengan jasad, karena sudah Allah pindahkan ke alam yang berbeda. Ya, sambil kita bangun, sambil menghayati. Ya Allah, alhamdulillah. Sehat walafiat. Dan kita sudah berada di sepertiga kebahagiaan. Ketika kita bangun dalam keadaan sehat. Ingat, itu jangan diremehkan. Sepertiga kebahagiaan dunia, ketika kita bangun pagi sehat. Itu nikmatnya luar biasa. Bangun pagi sehat. Karena banyak orang nggak bangun. Lewat. Ada yang tiba-tiba stroke. Ada yang kena serangan jantung. Umur nggak ada yang tahu, ya kawan. Ketika kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, kembalikan nikmat kepada Allah. Syukuri nikmat Allah. Kata Nabi alaihissalam, man asbah minkum mu'afan bi jasadi. Siapa yang bangun pagi dan dalam keadaan sehat raganya, dia telah memperoleh sepertiga kebahagiaan dunia. Yang kedua, amin fi sirbi, hatinya tenang. Makanya cari ketenangan, bukan kebahagiaan. Bukan kekayaan. Yang dicari oleh seorang muslim ketenangan. Kaya itu bonus. Takdir Allah Jalla wa'ala. Kita berusaha pengen jadi orang kaya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan gara-gara ingin kaya, kita menghalalkan cara. Tapi nggak tenang, buat apa? Yang pertama kali kita cari, ya ikhwah, ketenangan, hidup tenang. Jadi kita nggak silau, lihat mobil mewah, rumah mewah. Belum tentu. Kalau saya selalu lewat perumahan mewah, mau di BSD sini yang daerah mahal, saya selalu lewat tuh. Kan dulu saya ada kajian di sini. Di perumahan mewah di BSD sini. Waduh. Masuk aja ketat sekali itu, tinggalin KTP. Ya, perumahan rutin dulu kajian ibu-ibu. Saya lihat rumahnya, Masya Allah. Ini pengen mati apa enggak nih orang nih? Ya, saya bilang, belum tentu dia tenang. Tapi saya yakin, insya Allah saya tenang. Pengen sih punya rumah mewah? Pengen. Pengen sekali. Kita lewat Pondok Indah misalnya. Wow, rumahnya. Masya Allah, mewahnya. Itu semuanya marmer, bayangkan. Jangankan rumahnya. Pagar rumahnya marmer. Bayangin.
pagar rumahnya marmer, WC-nya marmer. Harga WC sama harga rumah kita, mahalan WC dia. Luar biasa. Tapi apakah kita silau? Hati-hati, silau itu awal fitnah dunia. Kita lawan. Kita silau, aduh pengen gitu. Tetap boleh, tapi tetap, ya Allah, jaga ketenangan hati saya, Allah. Jangan gara-gara silau, sampai banyak orang-orang yang nggak ngerti ilmu. Dia lihat rumah mewah begitu. Mewah banget. Salawatin, dipegang tembok yang marmer. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Dari mana amalan itu salawat? Dari mana? Ada aja ini. Bahkan saya baru dengar itu, kalau untuk mendapati apa yang dicapai oleh orang, kesuksesan dan kekayaan, kita salawatin. Ada mobil, waduh, mobil Lamborghini Aventador nih. Pegang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di sini kita lagi iseng, lagi lewat, kumpulan mobil Bugatti. Jarang-jarang Bugatti. Ini rumah mewah rumah mewah berjalan ini. Kita pegang bannya. Kalau bodinya susah, minimal bannya dulu deh atau peleknya deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang aneh-aneh. Pengen kaya aneh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi dicicil. Bersyukur itu dicicil. Kemudian apa lagi? Yang kedua, pesannya bagus. Kita harus bisa mengakui kebaikan orang. Pandai berterima kasih, pandai menghargai orang. Menghargai orang lain, pandai berterima kasih. Itu penting itu. Dan ini penjelasan seorang ulama salaf, tabi'in, seorang sahabat. Kalau bersyukur, dicicil, kata beliau. Dari yang kecil-kecil, gak usah, ya Allah, alhamdulillah, saya bisa punya rumah. Alhamdulillah, saya bisa punya mobil berapa unit. Dari yang mahal sampai, gak usah gede-gede, kecil-kecil aja dulu. Kita bisa beli sepatu, harga 1 juta. Alhamdulillah, ya Allah. Dari dulu saya gak pernah bisa beli mobil, sepatu harga 1 juta. Alhamdulillah, bisa beli 1 juta. Ibda bil qalil. Yang kedua, pandai menghargai orang lain. Pandai mengakui kebaikan orang. Pandai berterima kasih. Salah ya, ikhwan. Banyak orang Islam berhak dibantu. Berhak mereka dibantu. Tapi banyak dari mereka nggak tahu diri. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Mengucap terima kasih nggak. Malah melakukan hal-hal yang seolah-olah dia berhak gitu. Ya wajar kamu bantu saya. Kamu kan kaya. Allahu Akbar. Udah dibantu merasa berhak. Kamu kan kaya. Bantu saya dong. Bahkan lebih cenderung mengandalkan saudaranya yang kaya. Dia nggak kerja. Dia nggak apa-ngapain. Kalau ada butuh, bantu dong. Ini anak nih nggak ada uang buat biaya sekolah. Bantu dong buat beli beras. Bantu. Lebih cenderung mengemis. At-tawakul. Mengandalkan orang. Bagaimana? Ingat, yang bersyukur itu bukan orang kaya, kata Nu'man bin Bashir. Ingat, kata beliau. Yang haji bersyukur bukan cuma orang kaya. Orang miskin juga boleh bersyukur. Dengan cara apa? Berterima kasih, tahu diri, mengingat kebaikan orang-orang yang setelah banyak berjasa karena diri kamu. Bukan, oh ya kamu kan kaya bersyukur, saya kan miskin harusnya sabar. Enggak, Anda juga bersyukur. Dengan cara apa? Ya Anda harus menghargai orang-orang yang banyak berjasa sama kamu. Dengan apa? Adab. Kalau Anda tidak punya adab, Anda tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik sama kamu. Ada. Jaga lisan. Ucapkan terima kasih.
Adab itu penting. Kalau ada orang miskin, banyak dibantu, gak punya adab, tinggal tunggu matinya aja dia. Udah miskin, gak punya adab lagi. Banyak itu, banyak sekali. Terutama di antara kita yang punya saudara yang gak tahu diri. Lebih banyak mengandalkan kita. Ya, bentang-bentang kita dianggap baik, dia mah baik. Gak ada, tunjukin adab segala macam, gak ada. Kita yang tadinya ikhlas jadi berubah gak ikhlas, kesel bawaannya. Ya, kita juga manusia bis juga. Ya, itu. Kemudian beliau mengatakan, tahdu bi ni'matillah syukur. Ngomong, sampaikan, alhamdulillah saya bisa sehat. Dulu saya hampir mati saya. Alhamdulillah. Dokter memvonis saya sekitar umur sekian. Belum lama sebelum saya sidang S3, ada kakak kelas saya. Itu dia nulis tentang kanker di disertasinya. Dia mengidap 5 kanker. Kanker tulang, kanker apa lagi lah, sampai banyaknya saya nggak tahu, saya nggak apa. Diponis oleh dokter, ibu sekian bulan lagi mati. Sampai dia selesai nulis disertasi tentang kanker dalam perspektif Islam, bagaimana cara terapinya dalam perspektif Al-Quran. Sampai sidang, dia masih hidup. Padahal semua kankernya itu stadium 4. Tapi gak mati-mati. Bisa gak tuh? Bisa. Sampai dia tuangkan tentang bagaimana sabar menghadapi kanker, bagaimana terapinya dalam perspektif Al-Quran, dia tuangkan dalam bentuk disertasi. Itu sampai pengujinya sampai merinding. Luar biasa. Ya. Jadi artinya apa? Dia ingin tunjukkan nikmat Allah. Saya bisa dengan bersyukur. Ingat, bersyukur itu sebab Allah menjaga kita. Bukan obat, bukan dokter. Kita punya Allah. Kita tidak mengandalkan teori. Kita tidak bersandar kepada teori. Hitungan prediksi dokter itu banyak yang meleset. Tapi kita tidak boleh meremehkan ilmu medis. Gak boleh. Dikhawatirkan ada kecerobohan, kelalaian, periksa darah. Kalau memang ada keluhan, periksa darah. Apa kendalanya? Kalau perlu di medical check up, mereka check up semua. Apa masalahnya? Tapi ketika diketemukan, tensinya tinggi. Fungsi ginjalnya sudah menurun. Ini, itu. Wah, ini harus begini. Kalau enggak nanti bahaya begini. Enggak gitu juga. Ambil dua-duanya. Jangan sampai muslim enggak berobat. Hati-hati nih, ruh kita itu mahal loh. Kesehatan bagi muslim itu mahal. Jangan lalai. Jangan lalai. Saudara saya lalai. Ketika dia kalau ada keluhan, diperiksa oleh dokter, lambung, lambung. Berobatnya, dia remehkan, udahlah, coba lambung ini, udahlah minum obat warung aja. Akhirnya dia tambah parah, kena stroke. Saya nggak tahu apakah ada hubungan antara lambung dengan stroke. Dibiarkan jadi. Pertimbangannya nggak ada uang lah, pertimbangan. Loh, kita punya saudara banyak kok. Kenapa nggak saling bantu? Enggak, nanti siapa yang ngurus anak-anak begini kalau dia berobat. Lah kalau dia meninggal, nggak ada yang ngurus lagi. Sampai akhirnya keteruk, sampai akhirnya kemana-mana. Sampai akhirnya pendarahan di otaknya dia. Dan meninggal dunia. Kita tidak boleh meremehkan. Tubuh ini amanah. Harus jaga, ada kelainan. Tanya dokter, periksa. Karena kita harus hidup panjang umur dalam ketaatan pada Allah. Orang Islam harus panjang umur. Yang nggak boleh panjang umur orang-orang kafir. Karena hidup mereka itu bencana, malapetaka. Tapi hidup seorang muslim, ibadah. Boleh kita minta panjang umur dalam ketaatan. Bukan hanya panjang umur. Minta ketaatan, panjang umur dalam kebaikan, dalam ketaatan. Muslim itu hidupnya ibadah. Minta ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan juga mengandalkan itu. Wah, pasti ini. Waduh, kata dokter divonis sekian hari akan meninggal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi
dua kebaikan kita padukan. Kemudian di sini juga ada poin. Menyebut nikmat Allah itu perlu. Tapi kalau kita membaca atau berada di lingkungan yang di mana banyak orang-orang yang dengki, maka menyebut nikmat Allah itu lebih bermudarat. Misalnya kita tahu di teman-teman kita ini ada sebagian yang orangnya irian, orangnya dengki. Dari cara dia, kita udah baca lah, kita baca ini kayaknya dengki dia. Maka sunnahnya kalau kita mendapati lingkungan sekitar kita ada beberapa orang yang dengki, maka membicarakan nikmat, mengungkap nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah itu sudah tidak perlu. Karena lebih banyak mudaratnya. Cerita, alhamdulillah saya bisa beli rumah lagi, beli apartemen lagi, saya insya Allah nih bentar lagi akan akhir tahun lah, kan biasanya mobil itu kalau akhir tahun itu ada cuci gudang, ya. Jadi mobil karena dia mau ganti tahun, tentu harga 2006 beda karena setiap tahun mobil itu naik, mobil baru. Makanya dealer itu selalu cuci gudang dia. Sisa-sisa unit yang masih ada di tahun 2026 ini. Insya Allah saya mau beli. Mobil apa? Lexus. Lexus yang mana? Yang kayak Alphard itu, yang isinya cuma 2 bangku di belakang. Wih, mentang-mentang beli Lexus. Berapa harganya? Ya, alhamdulillah nggak mahal sih, cuma 4M, pas setengah M lah. Pas setengah M nggak mahal. Kalau ada orang yang dengki seneng, alhamdulillah punya sahabat udah maju ini. Tapi bagi orang yang dengki, nggak semua nikmat kita ceritakan ya ikhwan. Gak semua nikmat kita ceritakan. Kalau kita membaca, ada orang-orang yang kayaknya dengki, nggak senang, jangan ceritakan. Karena Nabi SAW mengatakan, Ista'inu ala qada'i hawaijukum bil kitman, fa inna kulladhi hajatin mahsud. Tidak selalu nikmat kita ceritakan ke orang. Karena setiap orang yang punya nikmat, pasti ada yang dengki sama dia. Ingat, sabda Nabi SAW. Tidak semua kenikmatan kita ceritakan ke semua orang, kita share, tidak semua. Karena bisa jadi, karena setiap orang yang punya nikmat, pasti ada orang yang dengki sama dia. Jadi kita lihat, makanya jangan selalu posting ya, dekat rumah kita, taman nih loh, kolam renang nih, alhamdulillah saya punya rumah kok ada kolam renangnya. Oh alhamdulillah. Kapan lagi, kalian yang punya rumah ada kolam renangnya? Ada kolam lele. Dibalas karena marah. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang dengki. Hati-hati kalau mereka pekain, kena kita. Kalau mereka punya sihir, kena kita. Hati-hati. Jangan selalu kenikmatan itu kita perlihatkan ke orang, jangan. Kadang-kadang saja tahadduts bin ni'mah. Naam. Baik. Berikutnya. Ada itu pada sisi mana? Maka tidak bisa menentukan kepada Allah. Dari kita kedatangannya itu sekarang tidak dapat mencapai kebenaran Allah. Sebab Allah tidak ini. Tidak ada jalan untuk membalas sifat Allah yang bisa dilakukan intinya dan menggunakannya yang di dunia. Kalau sesuaiannya ini dan manfaat itu dari Allah. Wajib kita satu tunduk padanya dengan menundukkan orang syukur pada syukurnya. Ini saya dengan kita orang-orang yang syukur pada syukurnya. 3 mengakui nikmatnya. 4 memujinya. 5 tidak menggunakannya pada jalan yang dibenci, tapi menggunakannya pada jalan yang diridhoi. Nah, di sini poin ini mengajarkan kita untuk kita harus sadar diri gitu ya. Membalas nikmat Allah dengan balasan yang simpel itu nggak mungkin. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Dengan cara apa kita membalas? Nggak ada. Kita nggak bisa balas dengan
dengan balasan setimpal. Nggak bisa sudah. Pasti banyak kekurangan. Terus kita merasa, ya Allah berhak dong saya sehat. Berhak dong saya sempurna, hidup saya bahagia. Anda siapa? Nikmat Allah luar biasa berlimpah, tidak pernah berhenti. Walaupun kita suka maksiat, terus dikasih oleh Allah nikmat. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita nggak bisa balas kenikmatan Allah, nggak bisa. Nah, kalau kita sadar bahwa kita nggak bisa membalas kenikmatan Allah, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang begitu banyak, dari yang terlihat sampai yang tidak kita sadari, dari yang kecil sampai yang besar, nggak bisa sudah. Nah, Allah menyuruh kita untuk melakukan hal yang semampu kita. Allah tidak memberi kita bersyukur di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah katakan, saya tahu kamu tidak bisa membalas kebaikanku. Gak bisa. Jadi gak usah merasa minder, merasa malu. Ya Allah, bahwa kebaikanmu banyak sekali, nikmatmu ya Allah. Terus gimana dong saya gak bisa membalas kebaikanmu ya Allah? Gak usah dibalas. Memang begitu kenyataannya, gak bisa dibalas sudah. Lalu berdasarkan intisari dalil, dari hasil-hasil analisis para ulama terhadap dalil-dalil yang ada Al-Quran hadis, ditemukan beberapa poin. Kalau kamu nggak bisa balas, sadar diri, nggak bisa balas semua kebaikan Allah, minimal kamu perhatikan lima hal. Udah 5 itu kamu jaga, udah kamu bersyukur. Kamu berhak diberi kebahagiaan oleh Allah, surga dunia, surga akhirat. Selama kamu jaga 5. Yang pertama, ya, khudu' syukur. Merasa hina. Selalu merendahkan diri kepada Allah, rendah. Jangan ada sombong. Kalau ada orang sombong, berarti dia gak tahu diri. Udah gak bisa membalas, sombong. Khudu', merendahkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan sombong, jangan juga merendahkan diri kepada makhluk, ngemis, minta-minta, merendahkan, nggak boleh. Kalau Anda bersyukur, Anda nggak. Makanya Rasul memberikan contoh, misalnya bagaimana kita berdiri menyambut orang, nggak boleh terselip. Membuka badan, cium sampai sungkem, nggak boleh. Anda tidak bersyukur kepada Allah. Khudu'ulah. Rendahkan diri hanya kepada Allah. Nggak boleh ke manusia, nggak boleh. Maka mengapa Rasul melarang mengemis? Karena itu bertolak belakang dengan syukur. Nah, Nabi alaihissalam tasawwur, Rasul melarang mengemis. Karena ada unsur merendahkan diri kepada makhluk. Nggak boleh. Bentuk yang lain juga bentuk penghormatan. Kalau cium tangan, nggak ada masalah, itu tradisi. Tapi kalau sampai harus bukan badan begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, gak boleh. Mu'adz bin Jabal pernah berkunjung ke Syam. Ketika berada di Syam, dia lihat masyarakat itu kalau bertemu berpapasan dengan para tokoh-tokoh agama, itu mereka sampai bukan badan begini. Mundur sampai begini. Bahkan cenderung hampir mau ruku ke bawah, hampir sujud. Kata dia, wow, luar biasa. Kagum. Sama ulama-ulamanya, luar biasa. Oh begini, tradisi yang bagus ini. Wallahi kalau saya pulang ke Madinah, saya akan lebih memuliakan Rasulullah. Lebih dari itu. Lebih dari apa yang mereka lakukan. Pulanglah Mu'adz bin Jabal ke Madinah. Ketemu Rasul, langsung dia samperin Nabi dan langsung dia mengarahkan kepalanya ke kaki Rasul. Budaya yang nggak biasa di Madinah. Langsung dia pegang kaki Rasul, mau sujud, langsung Rasul cegah. Ada apa kamu? Mengapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, kemarin saya ke Syam. Saya melihat masyarakatnya sangat memuliakan, mengagungkan ulama-ulama, tokoh-tokoh agama di sana. Caranya luar biasa, saya lihat itu hal yang baik. Mereka membuka badannya begini, bahkan ada yang sampai mau sujud. Luar biasa, saya kagum.
Saya bilang, kalau mereka hanya ulama, tidak lebih baik dari Rasul, maka Rasul lebih baik saya muliakan dengan cara yang lebih dari itu. Lalu Rasulullah SAW, tidak boleh membungkukkan badan, sujud itu hanya milik Allah. Lalu amartu ahadan li ayyajuda li ahad illa amartu imratan li antasjuda li zawjiha li 'azami haqqiha. Kalau saya boleh mengizinkan seorang sujud kepada orang lain, saya akan perintah para wanita sujud kepada suaminya. Karena begitu besar hak suami atas istri. Tapi itu tidak berlaku. Nggak boleh. Karena sujud, ruku, haknya Allah. Nggak boleh kamu sujud pada saya. Jangan merendah kepada ulama-ulama dengan dasar hormat. Nggak boleh. Menghormati ulama dengan cara salam, cium tangan, mengamalkan ilmunya, mendengarkan nasihatnya. Itu cara memuliakan ulama. Satu, cara bersyukur, rendahkan hati hanya kepada Allah. Merendah hanya kepada Allah, tabaraka wa ta'ala, itu satu. Yang kedua, hubbu subhana. Tidak ada yang bisa menggeser hati kita untuk lebih mencintai Allah, untuk lebih mencintai selain Allah. Saya boleh sayang anak, saya boleh sayang cucu, saya boleh sayang orang tua, tapi tidak akan pernah cinta saya kepada Allah dikalahkan oleh cinta saya kepada mereka. Enggak ada. Jangan berlebihan. Cinta kepada kekasih. Kalau ada orang, demi mati, lautanku seberangi, gunungku daki. Daki. Di badan tuh daki itu. Enggak ada begitu-gitu. Ingat Anda ini hamba. Kalau Anda ingin bersyukur, tidak boleh Anda menghinakan diri kepada makhluk dengan dasar cinta. Tidak boleh. Kalaupun kita sayang kepada seorang, sayangilah karena perintah Allah. Kalaupun kita cinta kepada seorang, cinta apa? Harta boleh. Tapi karena perintah Allah. Supaya tidak mengalahkan cinta kita kepada mereka, melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau melebihi, waduh, terancam syukur kepada Allah. Jaga hati. Yang ketiga, iktiraf. Selalu ingat. Selalu ingat jasa Allah, kebaikan Allah. Selalu ingat kebaikan Allah Jalla wa'ala. Allah. Kalau orang selalu mengingat kebaikan Allah, dia akan malu dia. Semakin bersyukur. Para jamaah. Saya ini dari keluarga NU, darah saya ini darah NU. Kalau nggak percaya nanti saya belah. Ibu saya itu satu angkatan sama mantan ketua PBNU, Said Agil Siraj. Ibu saya itu Ustadzah NU Tulen. Dari mana saya bisa kenal sunnah? Itu Allah. Saya hampir dimasukkan ke pondok NU. Jadi kiai, Anda tidak boleh manggil saya Ustadz, kiai, Gus. Karena Gus kan anak kiai. Saya hampir jadi Gus. Saya kiai saya sebetulnya. Tapi nggak tahu gimana malam itu. Saya nggak jadi dipondokkan ke pondok NU. Tapi saya ke pondok Al-Irsyad. Apa karena apa? Dua. Karena ada bahasa Inggris, karena waktu itu suka bahasa Inggris. Karena bajunya dicuciin. Oh, karena baju cuciin. Sama, satu lagi karate. Karena terakhir saya karate itu ban biru. Ya. Oh, karena karate, bahasa Inggris, sama baju dicuciin. Udah ini aja deh, pondokin aja. Nggak tahu itu pondok alirannya apa, diajarnya saya nggak ngerti. Itu rahasia Allah. Mungkin Allah yang jaga. Berangkat saya. Padahal saya hampir jadi dokter. Hampir macam cita-cita saya. Tapi Allah kirim saya ke pondok itu. Disitulah saya bisa mengenal sunnah. Ba'dallah. Saya baru mengenal sunnah. Saya ingat, ya Allah. Kalau saya masuk pondok NU, saya jadi apa, ya Allah? Kadang-kadang saya menangis, merenung gitu, ya Allah. Alhamdulillah. Saya bisa kenal sunnah. Walaupun saya bukan ustadz besar, dai kondang dan kandang, tapi alhamdulillah saya sudah mengenal sunnah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Saya bisa mengenal langsung, bahkan saya bisa belajar di Saudi Arabia. Bahkan saya pertama, padahal masih banyak yang pinter dari saya. Itu pesaing saya waktu tes Madinah, banyak yang pinter-pinter. Juara 1 Gontor, juara umum Gontor, juara 1 Darun Najah, juara 1. Kita bersaing masuk Madinah. Tapi satu-satunya
Yang dijanjikan ke Madinah oleh wakil rektor saya, yang lain nggak dijanjikan, yang lain dibohongin. Kalian deh, lawan dijanjiin kan di apa namanya, di PHP-in gitu. Saya insya Allah tahun depan kamu ketemu di Madinah sama saya. Dari 10 peserta terbaik, saya termasuk yang 10 peserta terbaik yang dijanjikan lanjut ke Madinah saya. Bayangkan. Apa ini saya bilang? Pintar enggak? Jenius enggak saya? Tapi yang dijanjikan cuma saya. Aduh, kalau ingat kebaikan, Allahu Akbar. Jadi kalau saya gak kaya lah, gak apa-apalah. Banyak yang Allah kasih. Kebaikan-kebaikan yang sebetulnya saya tidak layak. Begitu loh. Sama dengan nikmat masing-masing antum semua. Ingat-ingat kebaikan Allah. Ya, dengan begitu itu semakin kita bersyukur. Keempat apa? Puji Allah. Makanya jangan banyak muji manusia. Sama manusia, doa. Apalagi doa kita kepada saudara kita yang nggak ada di hadapan kita, yang jauh di sana, itu mustajab. Biasakan lisan kita, pujian itu hanya untuk Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Di kendaraan, di rumah, ingat nikmat Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah. Allah itu paling suka dipuji. Sampai Allah puji dirinya sendiri dalam berbagai macam ayat. Di awal surah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah li anzal 'abdi kitab wa lam yaj'alhu ajwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama makhluk doain. Doakan kita. Yang terakhir, apa kewajiban kita terhadap Allah yang nggak mungkin kita balas? Kalau Allah kasih kita nikmat nggak seberapa sekalipun, jangan pernah menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Allah tasta'mila ni'mat Allah fima yakrah. Jangan pernah kita menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, nggak boleh. Nikmat Allah untuk joget-joget. Nikmat Allah untuk maksiat. Lah, nggak boleh. Nggak boleh. Itu amanat dari Allah. Gunakan hanya untuk ketaatan. Minimal untuk perkara mubah. Tapi jangan maksiat. Kalau kita gunakan uang, harta, jabatan, pangkat, semua nikmat yang Allah kasih ke kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk hal yang diharamkan Allah, kita hancurkan syukur kita selama ini. Kita sudah mulai kufur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Naam. Saya kira demikian cukup materi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di bab yang sama tentang syukur, yaitu tentang bagaimana kita bersyukur dengan hati kepada Allah, dengan lisan, dengan anggota badan, dan hal lain yang kita bahas terkait dengan syukur. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dari ikhwan secara langsung atau dari akhwat secara tertulis, silahkan. Bertanya sesuatu. Ustaz ceritanya, susah untuk tidak memilih bercerita ke orang ini. Gimana? Susah untuk tidak memilih bercerita ke orang ini. Bagaimana cara dan langkah-langkah yang perlu diambil? Kita tidak bersikap dengki saat seseorang mendapat nikmat. Apa yang perlu dilakukan saat kita sadar bahwa kita pernah bersikap dengki? Yang pertama, kalau kita punya sifat dengki, jangan lihat nikmat orang. Jangan suka fuduli. Dia punya apa? Tetangga sekarang beli apa? Punya apa? Nambah hartanya, nambah apa? Beli motor baru, beli kulkas, beli mobil walaupun cicil. Jangan peduli urusan orang.
Kalau orang dengki, obatnya satu, perkuat iman kepada takdir. Makanya kata ulama, apa sebab orang dengki? Karena lemahnya imannya kepada takdir. Dia pikir Allah membagi rezeki itu nggak rata. Allah itu nggak adil dan beri rezeki. Makanya kok dia nikmat, saya nggak enak hidupnya. Dia bisa beli ini, bisa beli itu, kok saya nggak. Karena dia mempertanyakan takdir Allah. Makanya selama itu dia bermasalah secara hati, yaitu dengki. Makanya kata Syekh Saleh Ali Syekh Hafidhullah Ta'ala, masalah dengki, masalah iman kepada takdir. Artinya kita protes, ya Allah kenapa engkau kasih dia mobil, kok saya enggak? Jadi fi haqiqatil hasad, intiqadu aqdarillahi tabaraka wa ta'ala, hakikat dengki itu dia protes, kritik kebijakan Allah, ketetapan Allah. Kenapa engkau kasih dia jabatan, kok saya enggak? Kenapa karirnya bagus, moncer di perusahaan, kok saya enggak? Jadi dia sebetulnya bukan nggak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain, pada saudaranya, tapi dia sedang protes sama Allah sebetulnya. Selama imannya kepada takdir lemah, nggak akan pernah berhenti jadi orang dengki. Yang kedua, jangan fuduli. Jangan sok tahu urusan orang, nggak perlu dah. Fokus saja sama nikmat yang ada pada diri kita, nggak usah lihat nikmat orang lain, sudah itu salah satu terapi bagi orang yang suka dengki. Yang ketiga, belajar qanaah. Belum tentu yang ada pada dia yang lebih baik secara kasat mata, lebih baik dari kita. Bisa jadi kita yang lebih sedikit, yang apa adanya, sederhana ini lebih baik. Karena harta itu bukan penentu kebahagiaan. Materi bukan penentu kebahagiaan, materi itu penyempurna. Yang menentukan kebahagiaan itu hati. Hati. Makanya kata ulama, al-hayyu thayyibah hiya ridha wa qanaah. Apa kunci kebahagiaan kata ulama salaf? Yang pertama ridha. Menerima takdir Allah, itu kebahagiaan itu. Landasan kebahagiaan adalah menerima takdir Allah. Alhamdulillah, menerima. Ar-ridha billah. Ar-ridha bi aqdarillahil mu'lima, menerima apapun takdir Allah yang Allah tetapkan, saya yakin ini yang terbaik. Itu bahagia, al-hayatut thayyibah. Kemudian apa? Qanaah. Cukup, menikmati, menerima dan menikmati. Yaitu dua kata kunci bahagia, menerima dan menikmati. Nerima dia, alhamdulillah. Siapa sih nggak pengen jadi pengusaha? Ya kita senang. Ya, yang bisa punya rumah di Pondok Indah. Ada seorang pengusaha batu bara, seorang pengusaha kelapa sawit di Pondok Indah rumahnya. Itu beli rumah di Pondok Indah kayak beli kacang. Dia beli rumah tetangganya yang di Hook. Ditawarin anaknya, mau nggak kamu tinggal di sini? Nggak mau pak. Ya udah. Diratain tuh rumahnya. Padahal rumahnya masih bagus. Diratain cuma buat apa? Buat parkir. Dia beli rumah di Pondok Indah cuma buat parkir. Bayangin. Jangankan kita tanahnya sama rumahnya, tempat sampahnya kita nggak bisa beli. Ini dia beli rumah di Pondok Indah, ditawarin anaknya mau apa enggak? Nggak mau pak, saya nggak mau di situ. Ya udah, karena nggak dipakai, diambrukin, diratain sama tanah, dijadikan parkir. Saking duitnya banyak banget. Apa kita iri? Ya udah, itu rezekinya dia. Belajar, ikhwan. Belajar masuk dari kecil. Kalau saya mulai dari kecil-kecil dari mana? Misalnya kita lagi pengen apa misalnya? Kita pengen misalnya soto Betawi. Terkenal tuh di Tebet misalnya. Kita kejar, toh sampai sana. Ya pak, maaf pak, habis. Habis. Bener bang, habis. Habis. Kalau kita belajar apa? Syukur. Oh yaudah deh, bukan rezeki saya. Padahal udah jauh-jauh berjibaku kemacetan, kepanasan. Oh sampai sana habis. Kalau nggak kesel dongkol. Lagi pengen soto, habis. Gimana sih bang, nggak disain buat saya? Lah mana saya tahu abang mau pengen soto. Bukan bang, saya pengen banget ini. Udah jauh-jauh masa habis. Kalau kita belajar syukur gimana caranya? Menerima dan menikmati. Oh yaudah bang, bukan rezeki saya. Pergi cari yang lain. Ganti apa kayak empempe, dari soto empempe. Belajar dari kecil. Makanya betul kata Nu'man. Ibda bil qalil, dari yang kecil. Kata kunci bahagia itu apa? Menerima dan menikmati, sudah. Kalau sudah menerima, nah ini setengah kebahagiaan. Menikmati, aduh. Nikmat itu udah. Allahu a'lam. Naam. Sebagai seorang pembelajar,
biasanya akan memposting hal-hal yang dialami sehari-hari. Apa yang berbahaya kata atau yang lainnya. Bagaimana batas dilakukan sesuatu? Dia awalnya adalah berbagai sharing, mulai bagian yang dirasakan. Jika orang yang berada di sisi samping ada tadi ini dibolehkan. Naam. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Mukhtasar min Hajil Qasidin tentang masalah memperlihatkan kehidupan kita sehari-hari, memperlihatkan kebaikan kita. Kata beliau, al-asl fil khairatil katam, kata beliau. Asalnya seorang muslim itu menyembunyikan kebaikannya dari orang lain. Menyembunyikan kehidupan pribadinya. Karena asal hidup kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia disuruh kecuali untuk ikhlas karena Allah. Jadi kalau memang hidup kita asalnya ikhlas, maka asalnya kita sembunyikan kehidupan pribadi kita, upayakan jangan tenar. Karena tenar itu kata Ibnu Qayyim salah satu virus ikhlas. Syuhrah, terkenal, itu masalah. Makanya jarang sekali orang terkenal itu ikhlas, susah banget. Dia sholat diperhatiin, artis-artis di public figure, dia konten kreator. Jadi karena diperhatikan orang, jadi ikhlasnya itu. Makanya para ulama salaf dulu nyaman kalau nggak dikenal orang, nyaman betul. Itu rasanya hati enak, bak kemana-mana nggak dikenal orang, aduh enak banget. Sa'id bin Musayyib, siapa yang tidak kenal beliau? Ulama besar tabi'in. Sa'id bin Musayyib, beliau salah satu yang mengingkari dimasukkannya kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Itu balik keras dia ingkar dia. Diingkari betul kepada Yazid bin Muawiyah itu. Dia nggak terima kuburan Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Tapi dia seorang ulama besar Madinah, tapi nggak dikenal. Pernah dia umroh. Karena dia tahu betul, terkenal itu penyakit hati. Bikin hati nggak nyaman, nggak ikhlas. Pernah dia habis umroh gitu, terus dia tawaf 7 kali. Sunnahnya habis tawaf kan? Minum zam-zam kan ya? Atau sholat 2 rakaat dulu, sholat tawaf. Setelah itu minum zam-zam. Habis sholat sudah tawaf 2 rakaat, dia minum zam-zam. Kata muridnya, Syekh, saya ambilkan. Enggak, saya antri. Udah antri, disela oleh orang. Set. Kata muridnya, kamu nggak tahu, kenapa kamu nggak antri? Kata Syekh, biarin. Kamu nggak tahu ini siapa Syekh ini? Sampai ditegur oleh muridnya, kata dia, biarin. Biarkan orang, nggak ada yang kenal saya. Biarin. Di situ kenyamanan. Orang semakin terkenal, semakin susah ikhlas. Apa yang kita pertontonkan kehidupan sehari-hari kita demi profesi sebagai konten kreator. Yang kedua, memperlihatkan kebaikan. Kurangi, karena setiap nikmat itu ada orang yang dengki. Giveaway, kita kasih hadiah sama follower kita dibagi-bagi. Orang lihat. Kalau memang untuk motivasi boleh, tapi sekali-kali. Tidak selalu kebaikan kita perlihatkan, kita expose. Itu lebih banyak mudaratnya. Jadi kadang-kadang boleh memperlihatkan kebaikan untuk memberi motivasi orang lain agar melakukan hal yang sama. Tapi asalnya tidak diperlihatkan. Jadi kembalikan profesi konten kreator kepada perspektif Islam. Bagaimana Islam ini? Tuntunannya seperti apa? Ikuti tadi. Tidak sering memposting kehidupan pribadi, karena tadi terkenal itu akan merusak ikhlas. Jangan juga sering memperlihatkan kebaikan. Kalau bisa ganti profesi. Ya, yang lebih banyak memberikan maslahat. Rezeki Allah alhamdulillah banyak. Kalau memang menjadi konten kreator tapi tetap dia dengan profesi itu tapi objeknya bukan diri dia, silakan. Karena lebih baik seorang muslim merahasiakan kebaikannya, menyembunyikan kehidupan pribadinya, itu lebih afdal. Karena lebih dekat kepada khidmat dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, terakhir. Apa hukumnya pada orang yang tidak mau mengatakan
padahal orang tersebut sudah meminta maaf. Nah, alhamdulillah. Meminta maaf itu wajib. Supaya tidak ada tuntutan. Kita tahu syarat taubat. Saya jelaskan dalam buku saya terbaru, insya Allah minggu ini keluar, Amalan Hati. Saya bahas isu tentang taubat. Saya jelaskan taubat itu adalah amalan hati eksternal yang sangat penting. Taubat. Ya, di antara syarat taubat apa? Meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita mencederai kehormatannya, maka wajibnya minta maaf. Kalau kita mengambil haknya, kewajiban kita kalau untuk bertobat mengembalikan haknya. Baik, dibahas oleh para ulama. Kenapa kita minta maaf? Pertama ada perintah. Perintah dari Allah dan Rasulnya, terutama dari Rasul yang sangat jelas sekali. Kata Rasulullah SAW, "Man kana indahu madlamah li akhihi falyatahallil yawm min qabli ayyam fa'dina wala dirham." Siapa yang zalim sama saudaranya, kata Rasul, hendaklah dia minta maaf. Sebelum tiba hari tidak berlaku, nggak laku itu dinar maupun dirham. Kita bayar pakai uang nggak laku. Minta maaf sebelum kita mati. Minta maaf. Falyatahallil yawm, kata Rasulullah SAW. Lalu dijelaskan para ulama, kenapa Rasul sampai menyuruh kita minta maaf kalau kita berbuat zalim sama orang? Pertama kata ulama, dari hadis yang mulia ini, kewajiban kita meminta maaf. Bukan mendapatkan maaf, itu penting. Karena Nabi mengatakan, falyatahallil yawm, minta halal kepada orang yang kita zalimi. Jadi kewajiban kita meminta maaf. Kalau orang yang sudah kita minta maaf, kita sudah berbuat salah sama dia, lalu kita minta maaf, tapi dia tidak maafkan, itu urusan dia. Lalu para ulama menjelaskan, kenapa kita hanya wajib meminta maaf? Karena dengan kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, rufi'anhu al-intiqam, rufi'anhu asyakwa ilallah fil akhirah. Karena dengan kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi di dunia, itu akan mengangkat tuntutan akhirat. Itu yang penting. Jadi kewajiban kita hanya minta maaf supaya tidak ada tuntutan akhirat. Karena ada hadis Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Atadrun al-muflisa min ummati?" Kalian tahu nggak siapa orang yang rugi? Orang yang bangkrut di antara umatku. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang sama sekali, nggak ada, hartanya ludes. Bukan, orang yang bangkrut dari umatku adalah dia datang ke akhirat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji. Waduh, banyak sekali pahala kebaikan dia bawa. Tapi dia waktu di dunia, dia tidak minta maaf. Tuh kata Rasulullah. Dia tidak minta maaf. Dan dia tidak mengembalikan hak orang lain. Wa qasyatama hadza, dia caci maki orang itu. Wa dharaba hadza, dia pukul orang itu. Wa akala mal hadza, dia makan harta orang ini. Jadi dia nggak minta maaf dan dia nggak mengembalikan. Akhirnya apa? Dia pada saat sudah di depan surga ditahan oleh Allah. Nggak bisa kamu surga. Walaupun kamu sudah melewati sirat, ada kontoroh, kamu harus selesaikan urusanmu dengan manusia. Karena orang itu potensi tidak memaafkan. Dan Allah tidak bisa intervensi. Apa terus tadi? Dia minta maaf. Tapi dia tidak minta maaf. Dia tidak mengembalikan hak orang. Lihat. Rasul tidak bilang apa? Dia tidak mendapatkan maaf. Tidak. Dia tidak minta maaf. Padahal dia sudah mencaci maki, sudah memukul orang ini. Jadi, dari beberapa analisis, dari beberapa kajian kita terhadap dalil, kenapa kita wajib minta maaf? Bukan untuk mendapatkan maaf, karena orang susah memaafkan. Bahaya. Kalau kita zalim sama orang, kalau nggak dimaafkan, kita nggak lepas dari tuntutan akhirat, bahaya. Banyak orang dituntut nanti, jadi orang bangkrut nanti. Makanya Allah memudahkan kita untuk terbebas di tuntutan akhirat dengan cara apa? Hanya meminta maaf. Kalau orang itu tidak maafkan, urusan dia dengan Allah. Supaya apa kita minta maaf? Supaya kita tidak termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Demikian kajian kita. Wassallallahu sallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.